khilafah yang dimaksud 3 tahun khilafah setelah Nabi. Setelah Nabi wafat, khilafah cuma 30 tahun. Dalam konteks al-khilafatur rasyidah. Al-khilafatur rasyidah artinya kekhilafahan yang diberkahi oleh Allah dengan ketentuan hadis dari Nabi. Adapun setelah itu, semua adalah sistem kerajaan. Faktanya begitu. Faktanya seperti itu. Jadi kalau ada dikatakan dulu ada khilafah Utsmani di Turki, itu kerajaan juga. Kita nggak ada kekhilafahan, semua itu kerajaan. Jadi kalau kita mau jujur, kapan kekhilafahan Islam itu tumbang? Ya setelah Muawiyah naik menjadi pemimpin. Muawiyah rubah dari khilafah menjadi kerajaan. Sampai sekarang khilafah tidak tegak. Jadi kalau kita mau jujur, sebetulnya khilafah Islamiyah itu runtuh bukan ketika di Turki. Bukan. Khilafah Islamiyah itu runtuh ketika Muawiyah menggantikan sistem khilafah menjadi sistem al-muluk, kerajaan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, mimbabit taqlid. Banyak ulama-ulama mengendorkan persoalan. Jadi mereka mengatakan di dalam fikih itu kalau seseorang mengambil kekuasaan dengan kekuatan dan dia memimpin secara de facto, maka dia tetap harus disebut sebagai khalifah. Nah, dengan pendapat fikih macam inilah, maka para raja dari Bani Umayyah semua disebut khulafa. Makanya Imam Suyuti kan ngarang kitab Tarikhul Khulafa. Mereka semua disebut khulafa. Karena de factonya mereka memimpin. Walaupun secara idealnya bukan khalifah sebetulnya. Tapi karena de factonya mereka memimpin, mereka boleh disebut khalifah min babit taqlid. Nah, begitu juga Bani Abbas. Nah, Bani Abbas itu kan mereka rebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Mereka punya kekuatan. Secara de facto mereka mimpin. Mereka atur negeri. Maka mereka juga disebut khalifah. Begitu juga khilafah Turki Utsmaniyah. Mereka ambil alih kekuasaan. Secara de facto mereka berkuasa. Mereka memimpin. Maka mereka juga disebut khalifah. Nah, karena ini artinya mengendorkan sedikit definisi. Tapi kalau kita mau definisi yang paling ideal, sebetulnya khilafah itu udah lama runtuh dan nanti akan datang lagi di zaman Imam Mahdi, insya Allah. Tapi membabit takrib untuk menunjukkan jangan sampai umat Islam disebut nggak punya khalifah, nggak punya pemimpin. Dari segi de facto siapa mimpin dia adalah khalifah. Nah, maka itu Bani Umayyah dari sisi ini tetap ulama menyebut khulafa. Bani Abbas dari sisi ini ulama juga tetap sebut khulafa. Dan mereka de factonya memang mereka memimpin. Dari barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan, mereka yang kuasai itu negeri Islam. Maka siapa berkuasai semua negeri Islam, maka mereka patut disebut khalifah. Mau dia pantas, mau dia nggak pantas, mau dia berbuat baik, mau dia berbuat buruk, selama de factonya dia punya kekuasaan, maka dia khalifah bisaukah dengan kekuatannya. Saya rasa jelas itu.